Perkenalkan, saya Syifa Nurmalidia, NIM 24020107. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan form CROD sederhana. Sebelum membuat formnya, kita membuat database terlebih dahulu. Di sini saya membuat database yang bernama DB Mahasiswa dengan tabel mahasiswa. Dengan fieldnya ada NIM, nama, prodi, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor HP. Nah, setelah membuat database, kita kemudian lanjut membuat formnya. Di sini saya membuat form yang pertama, kita buat form data diri.php terlebih dahulu. Nah, ini merupakan halaman utama yang berisi form input data mahasiswa. Pada halaman ini juga terdapat beberapa kolom input, NIM, nama, prodi, alamat, jenis kelamin, dan juga nomor HP. Nah, form ini juga digunakan untuk pengguna untuk memasukkan data mahasiswa yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Agar programnya terhubung dengan database, kalau kita menyimpan di input, nanti masuk ke dalam database, kita harus membuat file yang bernama koneksi.php. Nah, file ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi PHP dengan database MySQL. Di dalam file ini terdapat informasi, yaitu ada servernya, username-nya, password, dan juga database-nya. Nah, fungsi dari MySQL Connect ini untuk membuat koneksi server ke database-nya. Sedangkan MySQL Select DB ini digunakan untuk memilih database yang digunakan, yaitu kita tadi menggunakan database DB Akademik. Selanjutnya terdapat juga proses simpan. Ini digunakan untuk menyimpan data yang diinput pada form tadi. Nah, data yang telah diisi itu nanti akan dikirim menggunakan metode ini, menggunakan post. Nah, lalu kemudian program ini menjalankan perintah SQL insert untuk memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa seperti ini. Nah, ini untuk memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa pada database tadi. Nah, setelah data berhasil disimpan, kemudian itu ditampilkan. Cara menampilkan data yaitu menggunakan perintah SQL select. Kita cari yaitu di sini menggunakan SQL select yang berfungsi untuk mengambil data dari tabel mahasiswa. Nah, ini select ini. Lalu menggunakan MySQL query ini, menggunakan MySQL fetch array ini nanti ditampilkan dalam bentuk tabel HTML. Nah, jika pengguna ingin merubah data, bisa juga merubah data yang sudah ada, maka menggunakan file edit.php. Nah, pada halaman ini nanti sistem akan mengambil NIM ini dari data yang dipilih menggunakan metode get. NIM menggunakan get ini untuk mengambil data dari database berdasarkan NIM tersebut dan menampilkannya kembali dalam form agar dapat diedit oleh pengguna. Setelah data diedit,
menggunakan file process edit.php. File ini berfungsi untuk memproses perubahan data yang telah dilakukan oleh pengguna. Data yang telah diperbarui akan dikirim menggunakan POS ini POS ini. Kemudian program menjalankan perintah SQL update menggunakan update untuk memperbarui data pada tabel mahasiswa berdasarkan NIM, karena NIM ini sebagai numeric key. Nah, selain itu sistem ini juga dapat menghapus. Ini proses hapusnya. Nah, proses ini sistem akan mengambil NIM dari data yang telah dipilih, kemudian menjalankan perintah SQL delete ini untuk menghapus data tersebut dari tabel mahasiswa. Setelah proses penghapusan selesai, data tersebut tidak tampil lagi karena sudah dihapus. Lalu kita coba menjalankannya terlebih dahulu. Kita ketik localhost tugas web data diri.php. Nah, seperti ini kita coba menginputkan data diri mahasiswa. Name-nya kita coba, kemudian namanya kita coba terus kita pilih prodinya, kewirausahaan, alamat panggilan, jenis kelamin perempuan, nomor HP, kita simpan datanya. Nah, di sini ada notifikasi kalau data berhasil disimpan. Nah, sudah tampil. Ini tadi kita mengisi nama Kamila, prodinya satu kewirausahaan. Kita coba lihat di database apakah masuk ke database atau tidak. Nama Kamila tadi masuk di database. Kemudian kalau kita ingin mengedit, kita tinggal klik edit ini, kita ganti prodinya menjadi bisnis digital, kemudian namanya kita ganti Kamila, A-nya banyak, kita edit. Nah, data berhasil diedit, nanti kita lihat. Nah, di sini sudah terupdate dari yang tadi S1 kewirausahaan menjadi S1 bisnis digital. Kemudian kalau ingin hapus, kita klik ini, gini, dia sudah tidak ada nama Kamila tadi. Kita lihat di database-nya apakah terhapus. Terhapus ya di sini. Jadi terhapus di database, juga terhapus di form tadi. Kemudian di sini di koneksi itu saya menggunakan MySQL. Nah, itu seperti fungsi MySQL Connect ini dan juga MySQL Query-nya yang biasanya digunakan PHP versi 5. Nah, namun kalau pada PHP versi 7 itu tidak menggunakan MySQL, akan tetapi menggunakan MySQLi. MySQLi itu memiliki
Kelebihannya itu lebih aman, lebih cepat, dan juga mendukung prepared statement sehingga dapat mengurangi resiko injeksi. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi itu yang lebih baru itu biasanya menggunakan MySQL. Sedangkan pada program ini saya masih menggunakan MySQL. Demikian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.